Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman kelas 11 MIPA 5, 6, 7, 8 dan juga kelas 11 IPS 1, 2 di SMA Negeri 3 Bandung. Kali ini kita kembali ke pelajaran matematika wajib atau matematika umum dengan Bapak. Dan kita akan coba membahas bagian pertama dari bab program linear. Oke, jadi di bab program linear ini kita sebagiannya itu, setengahnya itu lebih banyak membahas pengulangan yang pernah kalian pelajari waktu kelas 10 ya terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kita mulai saja untuk materi kali ini. Oke. Nah, kita akan coba membandingkan dulu satu variabel dengan dua variabel, kemudian persamaan dengan pertidaksamaan. Nah, kita coba lihat yang sekarang muncul ini adalah persamaan tentunya. Kalau ada kata-kata ada tanda sama dengan berarti di sini merupakan persamaan. Nah, di sini variabelnya hanya ada satu yaitu x. Variabel itu artinya peubah, artinya sesuatu yang bisa diubah-ubah. Tapi untuk 4x tambah 3000 sama dengan 5.000 di sini ya. Nilainya sudah pasti yang benar hanya satu, yaitu kita bisa cari dengan cara kerjakan secara persamaannya. 4x sama dengan 2.000. Oke, kita kurangi ini 3.000. Kemudian kita bagi 4, jadinya x adalah 2.000 bagi 4 dan kita dapat sama dengan 500. Jadi di sini kalau persamaan biasanya jawabannya atau solusinya hanya satu, yaitu x sama dengan 500. Dan ini adalah persamaan satu variabel ya. Kemudian kalau pertidaksamaan, nah coba dilihat ini adalah pertidaksamaan menggunakan tanda yang bukan sama dengan, dan ini satu variabel 4x tambah 3000 lebih kecil atau kurang dari 5000. Cara mengerjakannya bagaimana? Ya cukup kita sampai di sini. Oke, 4x kurang dari 2000 karena sama-sama dikurangi 3000, lalu sama-sama dibagi 4, maka kita akan dapatkan x lebih kecil atau kurang dari 500. Ini satu variabel persamaan, satu variabel pertidaksamaan. Lalu yang kedua, kita akan membahas yang ini persamaan yang dua variabel. Nah, x tambah 2y sama dengan 6. Oke. Nah, berbeda dengan persamaan yang satu variabel di mana jawabannya pasti dan ada satu, yaitu x sama dengan 500. Kalau dua variabel, x tambah 2y sama dengan 6. Oke. Ini jawabannya tidak mesti satu. Artinya kan berapa x ditambah berapa y kali 2 sama dengan 6. Coba kita pikirkan, ada beberapa alternatif jawaban. Nah, bisa aja x-nya 0, y-nya 3. Jadi 0 tambah 2 kali 3, 6. Ya, 6. Atau bisa juga x-nya 2, y-nya 2. Ya, 2 tambah 2 kali 2, 4, 6. Bisa juga x-nya 4, y-nya 1. 4 tambah 2 kali 1, 4 tambah 2, 6. Atau 6, x-nya 6, y-nya 0. Nah, ini kalau kita hubungkan secara grafik, ya, kalau kita lihat grafiknya, ini kita akan bikin gambar grafik garis x tambah 2y sama dengan 6. Ini dia garisnya yang warna biru ini. Ya, maka semua titik-titik yang ada pada garis ini, titik ini, titik ini, titik ini, ya, merupakan jawaban dari uh, persamaan x tambah 2y sama dengan 6, merupakan solusi gitu. Ya, coba lihat 0,3 ada di sini, 2,2 ada di sini, 4,1 ada di sini, dan 6,0 dan lain-lain. Ya, bisa aja yang ini misalnya ini 5, setengah gitu. Kita lanjut dengan pertidaksamaan kalau dua variabel. Nah, kalau pertidaksamaan dua variabel, jawabannya bagaimana? Mau tidak mau, suka tidak suka, jawabannya berupa daerah himpunan penyelesaian atau kita singkat dengan DHP. Jadi kita harus gambar, ya, ini gambar garisnya sama, ya, garis X tambah 2Y sama dengan 6, ya. Cuman bedanya nanti garisnya terpaksa kita tulis putus-putus. Oke, di sini garisnya putus-putus. Kenapa? Karena dia pertidaksamaan. Jadi dan tidak ada kata-kata sama dengan di sini. Ya, kemudian daerahnya terbagi dua di bawah garis atau di kiri, ya, atau di kanan.
Nah, kita lihat. Jadi jawabannya di sini. Nah, ternyata jawabannya adalah yang diarsir yang warna biru, disinilah DHP-nya. Ya, oke. Nanti kita bahas kenapa DHP-nya ada yang di kanan, adalah yang di kanan bukan yang di sebelah kiri. Oke, kita coba lanjutkan dengan kalau ada soal berikut ini. Daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, coba perhatikan soalnya. Di sini ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X lebih kecil dari min 3, Y lebih besar dari 2. Tapi yang ditanya malah daerah himpunan penyelesaian. Padahal di sini hanya ada satu variabel, yaitu X saja, yaitu Y saja, yaitu X saja, yaitu Y saja. Nah, sebenarnya ini satu variabel atau dua variabel sih gitu. Nah, kalau ditanya, kalau misalnya satu variabel, ya udah ini selesai, jawabannya nggak ada lagi gitu ya. Tapi kalau diminta daerah himpunan penyelesaian, berarti kita diminta untuk menggambar, melukiskan. Jadi seolah ini adalah dua variabel, ya. Jadi kita tetap menggambarkan suatu diagram kartesius yang ada sumbu X dan juga yang ada sumbu Y. Nah, kita lihat ini yang nomor A, ya. X lebih dari 0 itu artinya titik-titik mana saja yang ada di grafik kartesius yang X-nya positif. Nah, berarti ada di sebelah kanan. Atau sama dengan 0, di sini ada sama dengan, berarti sumbu Y juga termasuk. Karena sumbu Y itu adalah eh, X sama dengan 0. Yang kedua, itu Y kurang dari sama dengan 0. Oke, Y kurang dari sama dengan 0 berarti yang di bagian bawah sumbu X-nya termasuk. Yang ketiga, X kurang dari atau sama dengan negatif 3. Berarti yang di sebelah kirinya X min 3. Kemudian yang terakhir, Y lebih besar dari 2. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata tidak ada sama dengannya, ini ada sama dengan, ini ada sama dengan, ini ada sama dengan, tapi kalau yang D ini tidak ada sama dengan, berarti garisnya harus putus-putus. Y sama dengan 2-nya putus-putus, terus dia ke atas. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah kita lihat, ini semuanya sama. Yang diminta adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, di sini kelihatan ada dua variabel X sama Y, lebih kecil dari 6. Yang paling penting kita harus menggambar garis X tambah Y sama dengan 6. Oke, kita gambar garis X tambah Y sama dengan 6. Garisnya itu kalau X-nya 0, pasti Y-nya 0, pasti Y-nya 6. Jadi 0,6 ini titik 0,6. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 6. Ini 6,0 berarti. X-nya 6, Y-nya 0. Jadi garis kita adalah yang ini. Nah, yang ini kenapa putus-putus? Jawaban nomor A, ini A ya. Kenapa putus-putus? Karena dia tidak minta sama dengan. Jadi garisnya harus putus-putus. Lalu kenapa yang diarsir adalah yang di sebelah kiri atau sebelah bawah? Karena ini DHP ya. Karena kalau kita perhatikan, ini cara menentukan DHP atau arsiran, ya yang benar itu seperti apa? Kita akan pilih salah satu titik yang mewakili daerah kiri atau daerah kanan. Gampangnya kita pilih daerah kiri yaitu titik 0,0. Kita masukkan, kita substitusikan ke dalam X tambah Y lebih kecil dari 6. 0 tambah 0 lebih kecil dari 6 ternyata benar. Maka 0,0 atau daerah yang ada di kiri garis ini adalah DHP-nya. Nah, kalau soal yang kedua, kita lihat sama kayak yang A, tapi bedanya dia garisnya pakai sama dengan, berarti garisnya tidak putus-putus. Jadi titik-titik yang ada di sini ini semuanya adalah DHP, termasuk titik yang ada pada garis. Nah, ini termasuk, ini termasuk. Kalau yang ini titik pada garis tidak termasuk. Ya, bedanya apa sih? Kalau kita gambarkan ini andaikan merupakan sebidang tanah. Nah, yang bidang sebelah kiri yang diarsir ini adalah tanah kita. Yang warna putih ini yang sebelah kanan, yang sebelah atas ini adalah tanah tetangga kita. Nah, kalau jadi kemudian di antara tanah itu didirikan sebuah tembok. Nah, ini temboknya gitu ya. Nah, kalau yang B,
kan tembok ini ternyata adalah milik kita, kita yang mendirikan tembok. Jadi tanah ini punya kita, tembok ini juga punya kita. Nah, tapi yang sebelah sana itu punya tetangga. Tapi kalau yang ini, ya, ini ada tembok juga, tapi temboknya itu yang membangun atau yang mendirikan adalah tetangga kita yang tanahnya warna putih ini. Sehingga tembok itu bukan milik kita, bukan termasuk punya kita, tapi tanah yang ada di sebelah kiri tembok atau sebelah bawah tembok itu milik kita. Itu gambarannya ya. Yang C, oke, yang C lebih besar dari 6. Nah, ini kalau kita substitusikan 0,0 ke dalam ini yang nomor C, 0 tambah 0 lebih besar dari 6. Ternyata salah kan? Masa 0 lebih besar dari 6? Kalau gitu jangan arsir 0,0, tapi kita arsir ke arah sana. Ya, kita arsir ke arah berlawanan 0,0. Maka inilah DHP-nya. Oke. Kemudian yang D begini. Oke, yang D sama seperti yang C, bedanya ini garisnya tidak putus-putus. Oke, kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Nah, ini cara menggambarnya seperti apa? Kita tentukan garisnya dulu. 3x kurang 4y lebih besar dari 12. Kita harus tentukan garis 3x kurang 4y sama dengan 12. Oke, cara menentukan garis bisa dengan titik potong sumbu y di mana x-nya 0. Ya, kalau kita masukkan x-nya 0, maka y-nya adalah min 4. 0 kurang 4 kali y sama dengan 12. 12 bagi min 4, hasilnya min 3. Kemudian, kalau misalnya y-nya 0, ya, 3x kurang 4 kali 0, berarti 3x kurang 0. 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3, 4. Oke, jadi kita bisa gambarkan garisnya yaitu melewati titik 0, min 3 sama titik 4, 0. Lalu kita tentukan garisnya apakah putus-putus ataukah tidak putus-putus. Kalau kita lihat di pertidaksamaannya, dia tidak ada sama dengan, berarti garisnya harus putus-putus. Lalu arsirannya, kita tentukan arsiran. Baik, kalau kita masukin titik 0,0, ya, 3 kali 0 dikurang 4 kali 0. 0 kurang 0 lebih besar dari 12. Kan salah. Berarti ke 0,0 jangan diarsir, tapi yang diarsir adalah yang ke bawah, yang berlawanan dari 0,0. Inilah DHP-nya. Daerah himpunan penyelesaian. Begitupun yang nomor B, kita tentukan garis 3x tambah 5y sama dengan 15. Dapat dua titik yang dilewatin garis tersebut, yaitu titik 0,3 dan 5,0. Ini 0,3 dan 5,0. Dan garis kita tidak putus-putus. Kenapa? Karena ada sama dengan di sini. Lalu arsiran kita ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 0,0 atau titik-titik yang lain yang ada di sebelah kiri garis, misalnya kita masukkan titik 1,1, ini ada di sebelah kiri garis, 1,1. 3 kali 1 tambah 5 kali 1, 8. 8 lebih kecil dari 15. Benar, berarti arsirannya ke bawah gitu. Inilah DHP kita. Oke, DHP. Kita lanjutkan lagi dengan beberapa soal. Oke. Nah, di sini Bapak akan coba membahas dua saja, ya. Sisanya nanti kalian tolong kerjakan. Nah, yang pertama adalah kalau yang coba lihat nomor yang B. Nah, di sini pertidaksamaannya ini sebenarnya adalah dua pertidaksamaan yang digabung jadi satu. Jadi, kalau kita baca yang ini saja, bacanya apa? X lebih besar dari 1. Nah, kita bisa baca lagi yang ini. X lebih kecil sama dengan 5. Dan ini artinya dan, ya. Nah, jadi mana yang X lebih besar dari 1 ini? Ini angka 1, ini X angka 1 nih, ya. X sama dengan 1, yang lebih besar berarti ke kanannya. Nah, ke kanannya X sama dengan 1. Dan kenapa garisnya putus-putus? Karena kan X-nya harus lebih besar, bukan lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan yang X lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini X sama dengan 5 itu garisnya ini. X sama dengan 5, garisnya tidak putus-putus. Kenapa? Karena memang ada sama dengan di sini. Dan kalau lebih kecil dari 5 kan berarti ke kirinya. Nah, jadi DHP-nya yang mana? Yang ini, yang diarsir yang warna biru ini. Oke. Sekarang coba lihat yang D.
Nah, ini ada kata-kata atau. Kalau atau itu artinya eh, apa? Yang penting diarsir aja. Coba kita lihat Y lebih kecil dari satu. Nah, kita tentukan ini di garis Y lebih kecil dari satu. Berarti kalau lebih kecil dari satu sama dengan dia ke bawah dan garisnya tidak putus-putus. Sama Y lebih dari 3 dan dia tidak pakai sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Nah, berarti daerahnya kalau lebih dari 3 berarti ke atasnya Y. DHP-nya ada dua, ya. DHP ini DHP, ini DHP. Ya, kenapa? Karena kata-katanya atau. Tapi kalau misal kata-katanya dan seperti yang ini, dia harus dua-duanya kena arsiran. Nah, kalau misalnya yang D ini kita ubah soalnya jadi dan, nanti jawabannya adalah tidak ada solusi atau tidak ada himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak ada yang kena dua arsiran. Itu. Tapi kalau ini kata-katanya atau jadi boleh. Kemudian oke, yang tadi ya, soal yang ini A, B, C, D, E, F, G, H. Tolong kalian kerjakan di buku latihan, tolong digambarkan. Ya, ini masih pertidaksamaan saja. Nah, di pembahasan atau video pembahasan selanjutnya kita baru akan membahas